Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Renda Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang uji asumsi klasik regresi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwanti, selaku moderator dan pemateri. Kemudian rekan-rekan saya selaku pemateri yaitu Hanifa Aulia Jahra, Isep Sayepumilah, dan Nisa Nuruzati Syifa. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu uji normalitas residual. Hal ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal di grafik normal, PP plus of regression standardized residual, atau dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Berikut pembahasannya. Yang pertama dengan metode grafik. Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal di grafik normal, PP plot of regression standardized residual sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai-nilai residual tersebut telah normal. Langkah-langkah analisis pada SPSS 23 sebagai berikut. Langkah yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start, All Programs, IBM SPSS Statistik, kemudian IBM SPSS Statistik 23. Langkah yang kedua, pada halaman SPSS 23 yang terbuka, buka halaman variabel view. Langkah yang ketiga yaitu selanjutnya dengan membuat variabel. Pada kolom name baris pertama X1, pada label ketik EPS dan untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Pada kolom name baris kedua ketik X2, pada label ketik PBP dan untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Dan pada kolom name baris ketiga ketik Y, pada label ketik keputusan investasi saham dan pada kolom lainnya bisa diabaikan. Langkah yang keempat, jika sudah masuk ke halaman data view dengan klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isikan data seperti gambar input data di atas. Langkah yang kelima, selanjutnya klik Analyze Regression, kemudian klik Linear. Langkah yang keenam, setelah memilih alat analisis, maka akan terbuka kotak dialog. Langkah yang ketujuh, maka kotak dialog linear regression, masukkan EPS dan PBF ke kotak independen. Kemudian masukkan variabel keputusan investasi saham ke kotak dependen. Selanjutnya, klik tombol plots. Langkah yang terakhir yaitu beri tanda centang pada normal probability plots. Kemudian klik tombol continue, akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Lalu klik tombol OK, maka hasil grafik normal PP plot seperti berikut. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut terdistribusi normal. Kedua, metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, Poisson, uniform, atau eksponensial. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Langkah-langkah analisis pada SPSS 23 sebagai berikut.
menggunakan input data yang sama dengan contoh kasus di atas. Kemudian langkah pertama yaitu mencari nilai residual. Caranya klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Pada kotak dialog regression, masukkan EPS dan PBV ke kotak Independence, kemudian masukkan variabel keputusan investasi saham ke kotak Dependent. Selanjutnya, klik tombol Save. Pada kotak dialog, beri tanda centang pada Unstandardized di kotak residual. Kemudian, klik tombol Continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Lalu, klik OK. Hiraukan hasil output SPSS, kemudian buka input data di halaman data view. Di situ akan bertambah satu variabel yaitu residual atau RES_1. Seperti gambar berikut ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas residual. Caranya klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian OneSample KS. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog OneSample Kolmogorov-Smirnov Test seperti gambar berikut. Setelah itu, masukkan variabel Unstandardized residual ke kotak tes variable list. Pada tes distribution, pastikan terpilih normal. Kemudian, klik tombol OK. Setelah itu, akan kembali ke kotak dialog sebelumnya, lalu klik tombol OK. Maka, hasil output akan seperti gambar berikut. Dari output di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi asim.sig2tailed sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Multikolinearitas berarti antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar. Cara untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas umumnya adalah dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF dan tolerance. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Langkah-langkah analisis di SPSS 23 sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan input data yang sama dengan contoh kasus di atas. Yang kedua, langkah pertama yaitu mencari nilai residual, buka kotak dialog linear regression. Selanjutnya, terbuka kotak dialog sebagai berikut. Yang ketiga, masukkan keputusan investasi saham ke kotak independen, kemudian EPS dan PBV ke kotak independen. Kemudian klik tab statistik dan akan muncul gambar sebagai berikut. Keempat, beri tanda centang pada collinearity diagnosis, kemudian klik continue. Selanjutnya akan kembali ke kotak dialog. Lalu klik tombol OK hasil pada output koefisien sebagai berikut. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance kedua variabel lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.
Untuk yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya terjadi autokorelasi. Diulang, mode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Wasson atau DWS test. Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Wasson sebagai berikut. Yang pertama, Durbin-Wasson lebih kecil dari Durbin-Wasson, lebih kecil 4 strip DU, maka HO diterima. Artinya tidak terjadi autokorelasi. 2. DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 kurang DL, maka HO ditolak. Artinya terjadi autokorelasi. Ketiga, DL kurang dari DW kurang dari DU, maka 4 kurang DU kurang DW kurang 4 kurang DL, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Wasson. Langkah-langkah analisis di SPSS 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan input yang sama sebagai contoh yang di atas. Yang kedua, klik analisis regression linear. Selanjutnya, kotak dialog linear regression akan terbuka. Ketiga, masukkan keputusan investasi saham ke kotak dividen, kemudian EPS dan PBV ke kotak independen. Kemudian klik tombol statistik. Beri tanda centang pada Durbin-Wasson, kemudian klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Lalu klik tombol OK. Hasil output model summary adalah sebagai berikut. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Wasson dengan N sama dengan 16 dan K sama dengan 2. Didapatkan nilai DL sama dengan 0,982 dan DU sama dengan 1,539. Jadi nilai 4 kurang DU sama dengan 2,461 dan 4 kurang DL sama dengan 3,018. Dari output di atas, maka dapat diketahui nilai Durbin-Wasson sebesar 1,238 karena nilai Durbin-Wasson terletak antara DL dan DU, maka hasilnya tidak ada keputusan yang pasti. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi Spearman-Rho melihat pada titik-titik pada grafik regresi, uji Park dan uji Gleiser. Pertama, metode uji Gleiser. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan teknik uji Gleiser, yaitu meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika pada uji T nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual didapat lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Adapun langkah-langkah analisis di SPSS sebagai berikut. Tahap pertama adalah mencari nilai residual dan merubahnya ke nilai absolut residual menggunakan analisis regresi linear sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Selanjutnya, kotak dialog Linear Regression akan terbuka. Kedua, masukkan variabel keputusan investasi saham ke kotak dependent, kemudian EPS dan PBV ke kotak independence, lalu klik tombol Save. Ketiga, pada residual beri tanda centang pada unstandardized, kemudian klik Continue, lalu secara otomatis akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK, hiraukan hasil output, dan kembali ke halaman input data. Akan terlihat variabel baru dengan nama res_1 atau unstandardized residual. Langkah keempat, untuk mengubah ke nilai absolut residual, caranya klik menu Transform, kemudian Compute Variable. Pada kotak target variabel ketikkan ABS_res, kemudian pada kotak numeric expression ketikkan ABS dalam kurung res_1. Langkah kelima, klik tombol OK, maka pada input data akan ada tambahan nilai ABS_res. Kemudian untuk tahap keduanya, yaitu untuk melakukan uji Gleiser, langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kedua, selanjutnya akan muncul kotak dialog Linear Regression. Dan ketiga, masukkan variabel ABS_res ke kotak dependent, kemudian variabel EPS dan PBV ke kotak independence, lalu klik tombol OK. Maka hasil output pada uji T menjadi sebagai berikut. Dari hasil output tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji T antara variabel EPS dan PBV dengan absolut residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Metode kedua yaitu metode grafik atau melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan yaitu: pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkah analisis di SPSS-nya adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Selanjutnya, kotak dialog Linear Regression akan terbuka. Kedua, masukkan variabel EPS dan PBV ke kotak Independence. Kemudian, variabel keputusan investasi saham ke kotak Dependent. Jika sudah, klik tombol Plots, maka akan terbuka kotak dialog. Ketiga, klik bintang SRE/SID atau Standardized Residual dan masukkan ke kotak Y. Kemudian klik bintang ZPRED atau Standardized Predicted Value dan masukkan ke kotak X. Kemudian klik tombol Continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Lalu klik tombol OK, maka hasil pada output grafik scatter plot akan muncul. Demikian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.